Bubarkan PKI! Bubarkan! Bubarkan PKI! Bubarkan! Turunkan harga pokok! PKI bukan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Dewan Perwakilan Rakyat. Bubarkan! Mahasiswa bubarkan PKI! Hampir setiap hari terjadi demonstrasi kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dan KAPPI Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia. 5 bulan setelah peristiwa G30 SPKI, penyelesaian politik yang dijanjikan Presiden Soekarno belum juga terjadi. Meski kegiatan PKI telah dilarang oleh sejumlah penguasa militer, PKI masih belum dibubarkan secara resmi. Sementara itu, situasi ekonomi semakin parah, harga kebutuhan hidup semakin melonjak. Amir, apakah suasana di luar sudah aman sehingga sidang kabinet dapat dilakukan? Sudah, saya sudah memastikan situasi di luar aman untuk melakukan sidang kabinet. Bapak Presiden, pemimpin besar revolusi, Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memasuki ruangan. Para hadirin dimohon berdiri. Karena situasi di luar sidang tidak aman, maka saya hentikan sidang ini dan saya serahkan pimpinan kepada Waperdam Laimena. Karena keadaan sedang darurat, sidang diberhentikan. Setelah semua kerusuhan ini, bagaimana kalau kita menuju Istana Bogor untuk menemui Bapak Presiden? Saya setuju dengan saran itu. Itu memang harus perlu dilakukan agar beliau tidak merasa ditinggalkan oleh Angkatan Darat. Saya tidak setuju. Lebih baik untuk sekarang kita melapor dulu kepada Jenderal. Baiklah. Baiklah Pak Suwanto, di sini kami bertiga akan menjelaskan peristiwa apa saja yang telah terjadi dalam sidang kabinet tadi. Silakan. Terjadi ancaman dari pihak kabinet yang membuat situasi tidak aman. Pak Soekarno meninggalkan persidangan dengan alasan keamanan. Siapa yang menjadi ancaman tersebut? Saat ini kami sedang mengidentifikasi siapa pelaku dari ancaman tersebut. Tetapi Pak Soekarno mencurigai pihak militer, Pak. Maka dari itu kami ingin meminta izin kepada Bapak untuk menuju ke Istana Bogor untuk menemui dan meyakinkan Bapak Presiden saat ini. Baiklah, saya akan mengizinkan kalian untuk melakukan tugas ini. Akan tetapi, kalian harus berhati-hati dalam melaksanakan tugas ini. Baiklah Pak, tapi apakah ada pesan yang harus kami sampaikan kepada Bapak Soekarno? Pertama, sampaikan salam saya kepada Bung Karno. Bung Karno, tidak perlu khawatir bahwa kami masih bisa menyelamatkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Revolusi Indonesia, asalkan diberi kepercayaan untuk hal itu. Baiklah Pak. Permisi, kami ingin bertemu dengan Bapak. Maaf, Bapak sedang istirahat. Baiklah, kami akan menunggu di sini. Silakan. Bapak sudah selesai? Baik. Oh, Bapak ini datang kembali. Kami datang kemari ingin menunjukkan kepada Bapak bahwa kami tidak meninggalkan Bapak. Kami juga tidak ingin Bapak merasa ditinggalkan oleh kita. Kami juga menyesal atas kejadian tadi pagi. Kami tidak ingin Bapak terpengaruh atas kejadian tadi pagi. Apa? Kamu mengatakan untuk tidak terpengaruh?
tidak merasa ditinggalkan. Kalian tahu sendiri, Angkatan Darat ikut demonstrasi, ikut menyatukan saya. Kalian yang sisipkan anggota kontrak di antara para mahasiswa itu. Kalau bukan untuk menyatukan saya, lalu apa lagi? Itu tidak benar, Pak. Kami tidak ada niatan seperti itu. Justru jika kami ada niatan seperti itu, kami tidak akan datang kemari. Kalau begitu, bagaimana jalan keluarnya? Bagaimana jika Bapak memerintahkan jelas Soeharto dalam mengatasi masalah ini? Betul Pak, Bapak Soeharto juga berpesan kepada kami untuk mengatasi keadaan jika Bapak mempercayainya untuk mengatasi masalah ini. Kepercayaan apa lagi yang harus saya berikan? Jenderal Soeharto sudah saya naikkan pangkat menjadi Panglima Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. Tapi lihat sampai sekarang, keadaan masih belum tertib dan aman. Mungkin diperlukan kepercayaan yang lebih lagi Pak. Kepercayaan apa lagi yang kamu maksud? Kepercayaannya semisal seperti menandatangani surat perintah tersebut. Soeharto mengeksekusi surat perintah 11 Maret dengan cepat. Lewat tengah malam tanggal 11 Maret, Soeharto membubarkan dan melarang PKI. Lalu tanggal 18 Maret terbit keputusan Presiden Indonesia nomor 5 tahun 1996 yang menahan 15 menteri yang terlibat gerakan 30 September. Logikanya, setelah PKI dibubarkan, simpatisannya ditahan dan keamanan sudah terkendali, maka pemegang surat perintah 11 Maret tidak dibutuhkan lagi. Namun MPRS justru mengukuhkan surat perintah 11 Maret sebagai TAP nomor 9 MPRS tahun 1966 dalam sidang 20 Juni hingga 5 Juli 1966 sehingga Presiden Soekarno tidak bisa mencabutnya lagi. Akhirnya Soekarno menandatangani pengumuman Presiden mengenai penyerahan pemerintahan kepada Soeharto sebagai pengemban surat perintah 11 Maret 1966.